Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Oke, di episode kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-13. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan diperlihatkan Vegeta yang akan segera menghabisi Gohan. Namun tiba-tiba ada Yajirobe yang langsung menebaskan pedangnya di punggung milik Vegeta yang membuat Vegeta langsung tepar. Tak lama setelah itu Yajirobe segera menghampiri Vegeta dan berpikir kalau dirinya telah membunuh Vegeta. Namun tiba-tiba Vegeta langsung bangkit yang membuat Yajirobe menjadi panik, di mana Yajirobe mencoba menebaskan pedangnya lagi ke arah Vegeta. Namun Vegeta berhasil menghindari semua tebasan dari Yajirobe. Setelah menghindari semua serangan dari Yajirobe, Vegeta pun segera memberikan sebuah tendangan nuklir kepada Yajirobe dan membuat Yajirobe menjadi terlempar. Bukan hanya itu, di mana Vegeta kembali memberikan sebuah pukulan kepada Yajirobe yang membuat Yajirobe menabrak sebuah batu hingga membuat batu tersebut langsung hancur. Tak lama setelah itu Vegeta pun segera menghampiri Yajirobe dan segera menghajar Yajirobe, di mana terlihat kalau Vegeta sangat marah kepada Yajirobe karena telah melukai tubuhnya, dan Vegeta mengatakan kalau dirinya tak akan pernah maafkan Yajirobe karena Yajirobe telah melukai tubuhnya. Sementara itu di sisi lain Goku yang sedang tepar segera memberitahu Gohan kalau Gohan harus melihat bulan buatan yang telah dibuat oleh Vegeta, di mana Goku bermaksud agar Gohan berubah menjadi monyet Ozaru dan bisa mengalahkan Vegeta. Sementara itu Vegeta yang sedang menghajar Yajirobe, dia pun menyadari kalau Gohan akan berubah menjadi monyet Ozaru, di mana Vegeta pun segera berlari ke arah Gohan dan akan segera menghentikan hal tersebut. Namun kelihatannya Vegeta telah terlambat karena Gohan sudah mulai berubah menjadi monyet Ozaru. Vegeta pun berusaha untuk memberikan pukulan kepada Gohan, namun itu tidak akan berasa kepada Gohan karena Gohan telah memulai perubahan menjadi monyet Ozaru yang sangat kuat. Vegeta pun berusaha untuk mencabut ekor dari Gohan agar Gohan berhenti berubah menjadi monyet Ozaru. Namun sayangnya Gohan telah berubah menjadi monyet Ozaru dan segera memberikan sebuah pukulan kepada Vegeta yang membuat Vegeta menjadi tersungkur. Setelah itu terlihat monyet Ozaru milik Gohan pun segera mengamuk ke sana kemari dan Vegeta berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Terlihat Gohan yang berubah menjadi monyet Ozaru, dia pun mengamuk dan menghancurkan batu yang ada di tempat tersebut, di mana terlihat kalau Ozaru milik Gohan pun akan segera mendekati Clean dan menyerangnya. Namun Goku pun meminta kepada Gohan untuk membereskan Vegeta, di mana setelah itu terlihat kalau Ozaru milik Gohan pun segera menghadap ke arah Vegeta dan akan segera menyerangnya. Vegeta yang menyadari kalau dirinya akan segera diserang oleh monyet Ozaru milik Gohan, dia pun berusaha untuk melarikan diri dan dia pun berpikir kalau dia akan segera memotong ekor dari Gohan. Setelah itu terlihat Vegeta pun berusaha dengan susah payah untuk memotong ekor milik Gohan, namun karena Gohan yang telah berubah menjadi monyet Ozaru membuat Vegeta menjadi kesulitan untuk memotong ekor dari Gohan. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Gohan yang akan segera menyerang Vegeta. Namun tiba-tiba Vegeta pun segera memberikan sebuah serangan laser secara beruntun, di mana hal tersebut membuat asap yang cukup tebal. Walaupun monyet Ozaru milik Gohan telah terkena serangan laser secara beruntun dari Vegeta, dia tetap saja tidak terluka parah, di mana Vegeta pun akan segera mengeluarkan kekuatan terakhirnya, yaitu sebuah serangan mirip Kienzan, di mana serangan tersebut segera dilemparkan ke arah ekor milik Gohan, di mana hal tersebut membuat ekor milik Gohan menjadi terputus dan terlihat Gohan akan berubah menjadi seperti semula. Namun betapa kagetnya Vegeta karena tubuh raksasa dari monyet Ozaru milik Gohan menindih tubuhnya, di mana hal tersebut membuat Vegeta menjadi tepar.
Walaupun Vegeta telah menerima tindihan monyet Ozaru milik Gohan, dia tetap saja masih bisa hidup. Setelah itu Vegeta pun terlihat segera merogoh bajunya dan dia pun mengeluarkan sebuah benda untuk memanggil pesawatnya kembali ke tempat tersebut. Benar saja, tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan pesawat milik Vegeta yang menghampirinya, di mana Krillin yang melihat kalau Vegeta akan melarikan diri dari tempat ini, dia pun berusaha untuk mencegah hal tersebut, di mana Yajirobe meminta kepada Krillin untuk menggunakan pedangnya agar bisa membunuh Vegeta. Tak lama setelah itu Krillin pun segera mengambil pedang Yajirobe dan berjalan dengan susah payah untuk menuju ke arah Vegeta. Di saat Krillin akan segera mengayunkan pedangnya ke arah Vegeta, tiba-tiba Goku meminta kepada Krillin untuk menghentikan hal tersebut, di mana hal itu membuat Krillin menjadi terkejut. Goku pun memohon kepada Krillin untuk jangan membunuh Vegeta karena dirinya berpikir kalau Vegeta akan berubah menjadi orang yang baik esok hari, dan juga dirinya masih ingin bertarung melawan Vegeta pada saat nanti karena dia merasakan saat bertarung dengan Vegeta gairah bertarungnya sangatlah kuat, di mana hal tersebut membuat Goku menjadi senang. Akhirnya Krillin mau menuruti permintaan dari Goku dan membiarkan Vegeta meninggalkan bumi. Namun terlihat dari wajah Krillin, dia pun masih sangat geram kepada Vegeta karena telah membunuh semua teman-temannya. Tak lama setelah itu terlihat pesawat dari Bulma pun datang ke tempat tersebut untuk menjemput Goku dan juga yang lainnya, di mana terlihat Cici pun segera turun dari pesawat dan langsung menghampiri Gohan. Krillin pun meminta kepada Cici untuk melihat Goku yang sedang terluka parah, namun kelihatannya Cici tidak begitu peduli dengan Goku dan lebih peduli dengan Gohan. Setelah itu mereka pun segera menaiki pesawat dan membawa Goku yang sedang terluka, di mana mereka pun akan segera mencari mayat-mayat dari para Z-Factor yang telah tewas dalam pertarungan itu. Singkat cerita, setelah mereka sampai di tempat para Z-Factor yang tewas, mereka pun segera memasukkan para Z-Factor yang tewas ke dalam sebuah wadah. Setelah itu mereka pun segera mengangkut jenazah dari mereka ke dalam pesawat. Setelah itu mereka pun segera melanjutkan perjalanan, di mana Gohan yang berada di pangkuan Cici dia pun terbangun, di mana hal tersebut membuat Cici menjadi senang. Tak lama setelah itu Gohan pun segera melihat Goku yang sedang terluka parah, di mana dia terlihat senang karena ayahnya masih selamat. Tak lama setelah itu Yajirobe pun segera menghampiri Cici dan bertanya kepada Cici apakah Cici istri dari Goku, di mana Yajirobe meminta kepada Cici untuk jangan terus mengkhawatirkan Gohan dan lebih baik mengkhawatirkan Goku yang sedang terluka parah. Bukannya Cici mendengarkan nasihat dari Yajirobe, dia malah menyalahkan Goku dengan mengatakan kalau semua ini adalah salah dari Goku karena telah membawa Gohan bertarung di tempat itu dan melawan para Saiyan, dan terlihat wajah dari Yobe terlihat kesal kepada Cici karena telah bersikap tidak adil kepada Goku. Sementara itu di sisi lain Krillin pun teringat dengan ucapan dari para Saiyan yang mengatakan tentang bangsa Namekian, di mana Krillin pun berpikir kalau dia akan pergi ke planet Namek untuk mencari bola Dragon Ball di sana karena bangsa Namek adalah bangsa yang telah menciptakan Dragon Ball, di mana kalau dia bisa menghidupkan para Z-Factor itu berarti dia bisa menghidupkan Kami-sama dan mengembalikan lagi Dragon Ball yang ada di bumi. Krillin pun meminta kepada Bulma untuk mengecek kecepatan dari pesawat yang tercepat di bumi kalau menuju ke planet Namekian. Tak lama setelah itu Bulma pun segera memberitahu Krillin kalau mereka membutuhkan waktu melakukan perjalanan dari bumi menuju planet Namek, yaitu 4000 tahun lebih 3 bulan, di mana Krillin pun meminta kepada Bulma untuk menggunakan pesawat milik Saiyan yang masih ada di bumi, yaitu pesawat milik Nappa. Mendengar ada harapan, Bulma pun menjadi senang, di mana ternyata Krillin pun juga telah menyimpan remote pemanggil pesawat Saiyan milik Vegeta, di mana hal tersebut membuat Bulma menjadi tambah semangat. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Krillin, Gohan dan juga Goku yang sudah berada di rumah sakit dan sedang dirawat, di mana terlihat di badan mereka sudah dipenuhi dengan perban.
Tak lama setelah itu, Bulma pun datang ke tempat tersebut untuk membahas perjalanan menuju ke planet Namek. Setelah datang ke tempat tersebut, terlihat Bulma pun segera menyalakan TV dan terlihat di sebuah berita kalau pesawat milik Nappa telah berada di sebuah tempat di mana ternyata pesawat tersebut telah diamankan oleh pemerintah, di mana hal tersebut membuat mereka menjadi terkejut. Tak lama setelah itu, Bulma pun segera menjajal remote pengendali pesawat milik Vegeta. Namun tiba-tiba saat siapa si Bulma ini menekan remote tersebut, tiba-tiba pesawat yang ada di televisi tersebut langsung meledak, di mana hal tersebut membuat mereka menjadi terkejut. Di saat mereka masih kebingungan akibat pesawat saya tersebut yang meledak, tiba-tiba Mr. Popo datang ke tempat tersebut melalui jendela, di mana hal tersebut membuat Bulma menjadi kaget. Ternyata Mr. Popo datang ke tempat tersebut untuk mengajak para Z-Factor yang masih tersisa untuk ikut dengannya mencari pesawat milik Kami-sama. Akhirnya Krillin pun meminta kepada Bulma untuk ikut bersama Mr. Popo meneliti pesawat luar angkasa milik Kami-sama, karena di tempat tersebut tidak ada orang yang bisa meneliti pesawat itu. Akhirnya mau tidak mau, Bulma pun mau ikut dengan Mr. Popo agar bisa menghidupkan para Z-Factor yang telah meninggal. Tak lama setelah itu, Bulma pun segera menaiki karpet terbang milik Mr. Popo. Setelah itu mereka pun segera melakukan perjalanan untuk mencari pesawat milik Kami-sama. Singkat cerita, mereka pun telah menemukan pesawat luar angkasa milik Kami-sama, di mana terlihat kalau Bulma pun segera menyelidiki pesawat tersebut. Setelah itu mereka pun segera memasuki pesawat luar angkasa milik Kami-sama, di mana terlihat Bulma pun segera menghampiri sebuah tempat ruang kendali untuk menerbangkan pesawat itu. Saat Bulma mencoba memencet tombol yang ada di tempat tersebut, keluarlah sebuah tulisan bahasa Namekian, di mana terlihat Bulma pun tidak mengerti dengan bahasa itu. Mr. Popo pun segera menjelaskan kepada Bulma kalau untuk menerbangkan pesawat itu mereka harus menggunakan bahasa Namekian. Kalau tidak, mereka tidak bisa menerbangkan pesawat tersebut, di mana Mr. Popo segera memberitahu kalau dirinya bisa berbahasa Namekian, di mana hal tersebut membuat Bulma menjadi senang dan meminta kepada Mr. Popo untuk menerbangkan pesawat tersebut, di mana mereka pun segera terbang untuk menuju ke sebuah tempat karena Mr. Popo yang telah mengucapkan untuk pergi ke tempat itu. Dan ternyata mereka pun telah sampai di planet Jupiter. Ternyata pesawat itu tadi diprogramkan untuk pergi ke planet Jupiter, di mana hal tersebut membuat Mr. Popo dan juga Bulma menjadi senang karena mereka pun akhirnya bisa menghidupkan para Z-Factor yang telah mati dengan menggunakan Dragon Ball yang ada di planet Namek. Dan alur cerita Dragon Ball Part 13 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Part 13? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.